Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Kirani Amelia Mahmud dengan NIM 2214241110. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, Prodi PPKN semester 2. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah yaitu TIK dalam pembelajaran PPKN dengan dosen pengampu yaitu Ibu Yuli Adani SPD MPD. Nah, di sini saya akan membawakan materi tentang demokrasi. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama yaitu pengertian demokrasi. Pengertian demokrasi sendiri merupakan sistem pemerintahan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat, di mana setiap orang dapat mengambil bagian perihal keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan dalam bernegara. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau khalayak, sementara kratos bermakna pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negara untuk berpendapat serta turut dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Selanjutnya yaitu demokrasi menurut para ahli. Demokrasi menurut para ahli yang pertama menurut C.F. Strong. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana mayoritas rakyat berusia dewasa turut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang kemudian menjamin pemerintahan mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusannya. Yang kedua, menurut Abraham Lincoln, demokrasi menurut Abraham adalah sebuah hal yang didasari oleh rakyat. Abraham Lincoln menjelaskan bahwa demokrasi adalah sebuah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selanjutnya yaitu sejarah singkat demokrasi di Indonesia. Gagasan demokrasi sebagai sistem pemerintahan berasal dari kebudayaan Yunani. Dengan sistem tersebut, rakyat akan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keberlangsungan sebuah negara. Jadi, seluruh perkara kenegaraan harus dibicarakan langsung dengan rakyatnya. Demokrasi murni atau demokrasi langsung adalah sistem yang diusung di zaman tersebut. Ribuan tahun kemudian, pada abad ke-6 sebelum Masehi, bentuk pemerintahan yang relatif demokratis diperkenalkan di negara-negara bagian Athena oleh Cleisthenes pada 508 sebelum Masehi. Selanjutnya ada ciri-ciri demokrasi. Nah, ciri-ciri demokrasi ini ada 5. Yang pertama yaitu memiliki perwakilan rakyat. Indonesia memiliki lembaga legislatif bernama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang telah dipilih melalui pemilihan umum sehingga urusan negara, kekuasaan, dan kedaulatan rakyat diwakilkan oleh anggota DPR ini. Yang kedua, keputusan berlandaskan aspirasi dan kepentingan warga negara. Seluruh keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah berlandaskan kepada aspirasi dan kepentingan warga negaranya, dan bukan semata-mata kepentingan pribadi atau kelompok belaka. Hal ini sekaligus mencegah praktek korupsi yang merajalela. Yang ketiga, menerapkan ciri konstitusional. Hal ini berkaitan dengan kehendak, kepentingan, atau kekuasaan rakyat, di mana hal tersebut juga tercantum dalam penetapan hukum atau undang-undang. Hukum yang tercipta pun harus diterapkan dengan seadil-adilnya. Yang keempat, penyelenggaraan pemilihan umum. Pesta rakyat harus digelar secara berkala hingga kemudian terpilih perwakilan atau pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan. Yang kelima, terdapat sistem kepartaian. Partai adalah sarana atau media untuk melakukan sistem demokrasi. Dengan adanya partai, rakyat juga dapat dipilih sebagai wakil rakyat yang berfungsi menjadi penerus aspirasi. Tujuannya tentu saja agar pemerintahan dapat mewujudkan keinginan rakyat. Selanjutnya ada
Selanjutnya yaitu tujuan demokrasi. Tujuan demokrasi ada 5. Yang pertama, kebebasan berpendapat. Tujuan demokrasi adalah memberi kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi. Negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi di mana rakyatnya memiliki kebebasan untuk memberikan pendapat dan menyuarakan aspirasi dan ekspresi mereka. Yang kedua, menciptakan keamanan dan ketertiban. Demokrasi bertujuan menciptakan keamanan, ketertiban, dan ketentraman di lingkungan masyarakat. Demokrasi akan menjamin hak-hak setiap warga negara dan mengedepankan musyawarah untuk memecahkan solusi bersama agar terjalin keamanan bersama di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan. Demokrasi mengedepankan kedaulatan rakyat, sehingga rakyat akan dilibatkan dalam setiap proses pemerintahan, mulai dari pemilihan umum secara langsung hingga memberi aspirasi terkait kebijakan publik. Rakyat yang didorong aktif terlibat dalam bidang politik guna memajukan kinerja pemerintahan negara tersebut. Yang keempat, membatasi kekuasaan pemerintahan. Sistem pemerintahan demokrasi juga bertujuan membatasi kekuasaan pemerintahan agar tidak menimbulkan kekuasaan absolut atau diktator. Kemudian yang kelima, mencegah perselisihan. Dalam suatu negara demokrasi, setiap masalah atau konflik yang terjadi akan diselesaikan dengan musyawarah, sehingga diharapkan dengan menganut sistem demokrasi bisa mencegah adanya perselisihan antara kelompok dan dapat menyelesaikan segala masalah secara damai. Selanjutnya yaitu prinsip demokrasi. Yang pertama yaitu negara berdasarkan konstitusi. Pengertian negara demokrasi adalah negara yang pemerintah dan warganya menjadikan konstitusi sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi dapat diartikan sebagai undang-undang dasar atau seluruh peraturan hukum yang berlaku di sebuah negara. Yang kedua, jaminan perlindungan HAM. Perlindungan HAM merupakan salah satu prinsip negara demokrasi karena perlindungan terhadap HAM pada hakikatnya merupakan bagian dari pembangunan negara yang demokratis. Yang ketiga, kebebasan berpendapat dan berserikat. Demokrasi memberikan kesempatan pada setiap orang untuk berpikir dan menggunakan hati nurani serta menyampaikan pendapat dengan cara yang baik. Kemudian yang keempat, pergantian kekuasaan secara berkala bertujuan membatasi kekuasaan atau kewenangan penguasa. Pergantian kekuasaan secara berkala dapat meminimalisasi penyelewengan dalam pemerintahan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kelima, peradilan bebas dan tak memihak. Peradilan bebas adalah peradilan yang berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pihak lain termasuk tangan penguasa. Kemudian yang keenam, penegakan hukum dan persamaan kedudukan. Persamaan kedudukan warga negara di depan hukum akan memunculkan wibawa hukum. Setiap warga negara di depan hukum merupakan instrumen untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Yang ketujuh, jaminan kebebasan pers. Kebebasan pers merupakan salah satu pilar penting dalam prinsip-prinsip demokrasi. Pers yang bebas dapat menjadi media bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi serta memberikan kritikan dan masukan kepada pemerintah dalam pembuatan kebijakan publik. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam konteks Indonesia, demokrasi telah mengalami perjalanan yang panjang dan dinamis sejak kemerdekaan negara ini pada tahun 1945. Baik, sekian dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.